Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia, media sosial. Dalam acara yang pertama, kami sajikan Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Jumlahnya orang yang menjadi tewas akibat gempa bumi di Turki meningkat menjadi 81. Upaya penyelamatan terus berlanjut. Upaya penyelamatan berlanjut di kota Izmir di Turki Barat kemarin. Demikian dikatakan pihak berwenang ketika jumlah korban tewas akibat gempa bumi berbahaya pada hari Jumat di wilayah Laut Aegean naik menjadi 81. Pihak berwenang Turki mengatakan 79 orang tewas, semuanya di Izmir, sementara 2 orang remaja tewas di Pulau Samos di Yunani. Lebih dari 3.500 tenda dan 13.000 tempat tidur telah disediakan untuk menyediakan tempat berlindung sementara menurut Otoritas Bencana dan Darurat Turki AFAD yang mengatakan 962 orang terluka dalam gempa bumi pada hari Jumat. Lebih dari 740 orang yang luka-luka sejauh ini telah dipulangkan dari rumah sakit, demikian kata AFAD. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengutuk penangkapan 8 orang politisi tahan demokrasi di Hong Kong. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo mengatakan bahawa penangkapan 8 anggota parlimen di Hong Kong jelas merupakan penyalahgunaan penegak hukum untuk tujuan politik. Sementara mengutuk insiden tersebut, Pompeo juga mengatakan bahawa upaya pemerintah Hong Kong untuk membungkam perbezaan pendapat adalah contoh yang nyata dari keterlibatan berkelanjutannya dengan Partai Komunis Cina yang otoriter. Dia mengatakan Amerika Serikat mengutuk keras penangkapan 8 orang politisi pan-demokrasi di Hong Kong, termasuk 5 anggota Dewan Legislatif. Penangkapan anggota parlimen 6 bulan setelah insiden tersebut merupakan penyalahgunaan penegakan hukum yang jelas untuk tujuan politik. Pompeo lebih lanjut mengatakan pelecehan dan intimidasi pemerintah Hong Kong terhadap perwakilan pro-demokrasi dan upaya untuk membungkam perbezaan pendapat adalah contoh yang nyata dari keterlibatan berkelanjutannya dengan Partai Komunis Tiongkok yang otoriter, yang berusaha untuk membongkar otonomi yang dijanjikan kepada Hong Kong dan menghilangkan rasa hormat terhadap hak manusia. Pengacau ditangkap, tindakan tegas terhadap orang-orang yang membakar rumah-rumah Hindu di Comilla, demikian kata Menteri Dalam Negeri Bangladesh. Menteri Dalam Negeri Bangladesh Asaduzzaman Khan Kamal mengatakan pada hari Senin bahawa pemerintah telah mengeluarkan perintah untuk tindakan keras terhadap orang-orang yang merusak dan membakar rumah-rumah dari kaum minoritas Hindu di distrik Comilla pada hari Minggu atas dugaan unggahan Facebook yang menghina Islam. Menteri mengatakan bahawa perintah telah dikeluarkan untuk menangkap semua orang tersangka dan memulai tindakan hukum terhadap mereka yang terlibat, demikian menurut laporan dari kantor berita resmi BSS. Menteri Dalam Negeri Kamal lebih lanjut mengatakan bahawa beberapa orang tersangka telah ditangkap karena vandalisme. Dia mengatakan bahawa pasukan polisi tambahan dikerahkan di daerah yang terkena dampak untuk menjamin keamanan masyarakat. Kepala Angkatan Pertahanan Kenya berinteraksi dengan Panglima Angkatan Darat Manoj Narawane. Kepala Angkatan Pertahanan Kenya Jeneral Robert Kibochi yang melakukan kunjungan 5 hari ke India sejak kemarin berinteraksi dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jeneral Manoj Narawane dan membahas aspek kerjasama pertahanan bilateral. Jeneral Robert Kibochi mengunjungi India atas undangan Kementerian Pertahanan. Selama kunjungannya, ia dijadwalkan bertemu dengan Menteri Pertahanan, Penasihat Keamanan Nasional, Kepala Dinas dan pejabat senior dari Kementerian Luar Negeri di New Delhi. Kapal Angkatan Laut India Airavat mencapai Port Sudan sebagai bahagian dari Mission Sagar 2. Kapal Angkatan Laut India Airavat mencapai Port Sudan kemarin sebagai bahagian dari Misi Sagar 2. Pemerintah India memberikan bantuan kepada negara asing sahabat untuk mengatasi bencana alam dan pandemi COVID-19 dan menuju INS Airavat yang sama membawa kiriman bantuan pangan sebesar 100 ton untuk rakyat Sudan. Misi Sagar 2 mengikuti misi Sagar pertama yang dilakukan pada bulan Mei-Juni tahun 2020, di mana India menyediakan makanan dan obat-obatan untuk Maldives, Mauritius, Seychelles, Madagaskar dan Komoro. Sebagai bahagian dari misi Sagar 2, INS Airavat
akan mengirimkan bantuan pangan ke Sudan, Sudan Selatan, Djibouti dan Eritrea. Orang bersenjata membunuh 19 orang termasuk mahasiswa dalam serangan pada Universitas Kabul. Di Afghanistan, 19 orang termasuk mahasiswa tewas dan 22 lainnya luka-luka ketika orang-orang bersenjata menyerbu Universitas Kabul kemarin. Pihak berwenang mengatakan pasukan keamanan Afghanistan menembak mati orang pria bersenjata itu. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Tariq Aryan, mengatakan salah satu penyerang meledakkan bahan peledak. Dia mengatakan serangan itu dimulai sekitar waktu pejabat pemerintah diharapkan tiba di kampus untuk pembukaan pameran buku Iran. Serangan di Universitas Kabul terjadi sekitar seminggu setelah serangan dahsyat di sebuah pusat pendidikan di kota yang menewaskan lebih dari 40 mahasiswa. Taliban membantah terlibat dan mengutuk serangan itu. Kelompok IS telah mentargetkan pusat pendidikan di Afghanistan dalam beberapa tahun terakhir. Perdana Menteri Narendra Modi mengutuk keras serangan teroris pengecut di Universitas Kabul. Dalam sebuah tweet, Modi berdoa untuk keluarga para korban dan yang terluka. Perdana Menteri mengatakan India akan terus mendukung perjuangan berani Afghanistan melawan terorisme. Perburuan besar-besaran sedang berlangsung setelah orang-orang bersenjata melepaskan tembakan di beberapa lokasi di seluruh pusat kota Vienna. Di Vienna, perburuan besar-besaran sedang berlangsung setelah orang-orang bersenjata melepaskan tembakan ke beberapa lokasi di seluruh pusat kota Vienna, menewaskan 2 orang dan melukai beberapa lainnya. Salah seorang pria bersenjata ditembak mati oleh polisi yang mengatakan bahwa mereka sedang memburu setidaknya seorang penyerang lainnya lagi yang masih buron. Serangan di 6 lokasi termasuk di dekat sinagoga di pusat kota dilakukan oleh beberapa tersangka bersenjata senapan, demikian kata polisi tadi malam. Penembakan itu dimulai hanya beberapa jam sebelum Austria memberlakukan kembali penguncian virus corona dengan orang-orang di bar dan restoran menikmati malam terakhir dengan kebebasan relatif. Perdana Menteri Narendra Modi hari ini mengatakan bahwa dia sangat terkejut dan sedih dengan serangan teror di Vienna. Dalam sebuah tweet, Modi berkata, India berdiri bersama Austria selama saat tragis ini. Ia mengatakan dia memikir tentang para korban dan keluarga mereka. 16 orang tewas setelah angin topan Goni melanda Filipina. Sedikitnya 16 orang tewas dan 3 orang lainnya dilaporkan belum diketahui nasibnya di Filipina saat angin topan Goni melanda Filipina. Topan Super Goni melemah setelah menerjang bahagian selatan pulau utama Luzon di Filipina. Biro Cuaca menurunkan peringkat Goni ke kategori topan dengan kecepatan angin berkelanjutan 215 km per jam dan hembusan hingga 290 km per jam setelah mendarat di 2 tempat di wilayah Bicol. Goni adalah salah satu topan terkuat yang melanda Filipina sejak angin topan Haiyan yang menewaskan lebih dari 6.300 orang pada tahun 2013. Tingkat pemulihan COVID-19 di negara ini mencapai hampir 92%. Pemerintah hari ini mengatakan bahwa tingkat pemulihan COVID-19 di negara ini telah mencapai hampir 92% selama 24 jam terakhir. Lebih dari 58.000 pasien COVID telah menjadi sembuh. Kementerian Kesehatan mengatakan jumlahnya pemulihan telah mencapai lebih dari 7,6 juta. Beban kasus aktual saat ini hanya mencakup 6,55% dari total kasus positif. Saat ini jumlah total kasus aktif di negara ini adalah 541.000. Selama 24 jam terakhir, 38.310 kasus baru dilaporkan yang menjadikan jumlahnya kasus positif di negara ini sebagai lebih dari 8,2 juta. Kementerian mengatakan bahwa implementasi yang efektif dari pendekatan tes, lacak dan perlakuan yang strategis dan berjenjang telah membantu tercapainya pemulihan yang lebih tinggi dan kematian yang lebih rendah. Saat ini, tingkat kematian kasus India berada pada 1,49% yang merupakan salah satu yang terendah secara global. Selama 24 jam terakhir, 490 kematian dilaporkan. Dengan demikian, jumlah korban menjadi 123.097. Air India akan mengoperasikan 4 lagi penerbangan misi Vande Bharat antara India dan China. Perusahaan penerbangan Air India akan mengoperasikan 4 penerbangan misi Vande Bharat lagi antara India dan China. Penerbangan ini akan dioperasikan dari Delhi pada tanggal 13, 20 dan 27 November dan 4 Desember.
Kedutaan Besar India dalam pemberitahuan mengatakan bahawa warga negara India dan pemegang kartu OCE yang memenuhi syarat yang ingin melakukan perjalanan ke Delhi harus mendaftar ke Kedutaan Besar India atau Konsulat India sesuai yurisdiksi. Mereka yang telah mendaftar lebih awal untuk repatriasi tetapi tidak dapat melakukan perjalanan dengan penerbangan Vande Bharat Mission sebelumnya diharuskan untuk mendaftar ulang sendiri. Warga negara India yang ingin melakukan perjalanan kembali ke wilayah daratan China yang dapat memanfaatkan penerbangan ini. Amerika Serikat akan mengadakan pemungutan suara hari ini untuk memilih presiden baru. Kedua calon Presiden Donald Trump dan Joe Biden melakukan upaya terakhir mereka kemarin untuk merayu para pemilih. Trump berkampanye di Michigan, Iowa, North Carolina, Georgia, dan Florida. Biden mengadakan banyak acara di Philadelphia saat dia berusaha untuk memenangkan Pennsylvania. Hampir 9,2 juta orang Amerika telah memberikan suara mereka yang bisa memakan waktu beberapa hari atau minggu untuk dihitung di beberapa negara bahagian. Tidak mungkin diumumkan siapa yang pemenang dalam beberapa jam saja setelah berakhirnya pemungutan suara nanti malam ini. Sekian, saudara pendengar, warta berita dari siaran luar negeri All India Radio, media sosial, seksi bahasa Indonesia. Dalam acara yang selanjutnya, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar. Komentar disampaikan oleh Kishore Das. Octavio Paz, yaitu penulis terkenal Meksiko dan pemenang hadiah Nobel, menulis dalam sebuah bukunya yang berjudul In Light of India tentang persamaan dan perbedaan antara India dan Meksiko dan ciri-ciri khas yang mempersatukan dan memperbedakan kedua negara. Paz yang menjabat sebagai Duta Besar Meksiko untuk India pada tahun-tahun ke-60-an berkata, orang India sangat sadar akan perbedaan mereka dari orang lain. Itu adalah sikap yang dimiliki oleh orang Meksiko. Dia lebih lanjut berkata, saya bisa mengerti apa artinya menjadi orang India karena saya orang Meksiko. Dia adalah salah satu dari sedikit intelektual Barat yang memahami India, budayanya dan ethosnya dan menjadi Duta Besar India untuk Barat. Tahun ini, India dan Meksiko merayakan tahun ke-70 dari pembentukan ikatan mereka. Pada saat pandangan para investor dan pembuat kebijakan India tertuju pada Amerika Latin, ada banyak alasan untuk berbisnis dengan Meksiko, pasar terbesar kedua di kawasan itu. Dengan latar belakang inilah perlu dipahami bahwa rapat Komisi Bersama India-Meksiko ke-8 yang diadakan pada tanggal 29 Oktober tahun 2020 melalui konferensi video. Pertemuan tersebut diketuai bersama oleh Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar dari India dan mitranya dari Meksiko, Marcelo Ebrard. Volume perdagangan bilateral mencapai $10 miliar pada tahun fiskal terakhir dan sebagai Duta Besar Meksiko untuk India, Federico Salas berkata, Meksiko adalah mitra dagang pertama India di kawasan Amerika Latin. India juga telah muncul sebagai salah satu dari 10 mitra dagang teratas Meksiko. Kedua negara telah mengungkapkan kebahagiaan mereka tentang perdagangan bilateral dan hubungan komersial yang berkembang. Untungnya, kedua negara bekerja sama untuk meningkatkan hubungan mereka dari kemitraan istimewa menjadi kemitraan strategis. Aspek positif dari hubungan India-Meksiko adalah pertemuan rutin mekanisme interaktif bilateral yang mencakup komisi bersama dan kelompok tingkat tinggi tentang perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi. Mereka telah menandatangani beberapa buah perjanjian bilateral termasuk untuk promosi dan perlindungan investasi, penghindaran pajak berganda, layanan udara dan untuk kerjasama di banyak sektor lainnya. Bulan lalu, pertemuan kelima kelompok tingkat tinggi bilateral India-Meksiko untuk perdagangan, investasi dan kerjasama juga diadakan. Diketuai bersama oleh Sekretaris Perdagangan Anup Madhavan dari India dan Wakil Menteri Perdagangan Luar Negeri Meksiko, Luz Maria de la Mora. India dan Meksiko adalah pendukung utama multilateralisme dan telah bekerja sama di PBB dan forum multilateral lainnya untuk memajukan keprihatinan bersama mereka. Pertemuan komisi bersama telah sepakat untuk bekerja sama di Dewan Keamanan PBB untuk memperkuat multilateralisme dan menjadikan PBB lebih representatif dan efektif. Hubungan India-Meksiko sekarang mencakup berbagai masalah mulai dari pertanian, kesehatan, sains dan teknologi hingga energi, pendidikan budaya dan lain-lain. Perusahaan India telah
mulai melakukan investasi yang signifikan di bidang-bidang antara lain software obat-obatan. Perusahaan-perusahaan software utama seperti TCS, Infosys, Wipro, NIIT, HCL, Birlasoft, Aptek dan obat-obatan besar seperti Laboratorium Dr. Reddy, Sun Pharma, Torrent Pharmaceuticals telah membangun perusahaan-perusahaan patungan di Meksiko. Perusahaan India juga berinvestasi dalam pembuatan suku cadang mobil, ban, pengemasan dan listrik. Perusahaan Tornel, iaitu suatu perusahaan India, membuat ban untuk mobil dan truk di Meksiko. Bajaj Auto menjalin kerjasama di Meksiko untuk perakitan dan pemasaran kendaraan roda 2 dan roda 3. Perusahaan Sambardhan Motherson Group India memiliki investasi di Puebla dan San Luis Potosi untuk memproduksi komponen-komponen mobil untuk mobil-mobil Audi dan Volkswagen. Perusahaan-perusahaan Meksiko seperti Homex, Proles GE, Cinepolis, Cemex, Nemac, Softec, Metalsa dan banyak lainnya telah berinvestasi di India. Saat ini, India dan Meksiko mulai saling menyimpang. Jika Meksiko menginginkan lebih banyak investasi dari negara-negara lain di Meksiko dan lebih banyak investasi dari Meksiko ke negara-negara lain, sedangkan India ingin jejak globalnya yang berkembang menemukan tempat dalam diskusi kebijakan Meksiko dan Amerika Latin. Ini adalah hubungan budaya, filosofis dan intelektual yang mendalam antara India dan Amerika Latin yang telah meletakkan dasar dari hubungan yang bermanfaat dan saling menguntungkan antara India dan Amerika Latin. Teman sejati adalah orangnya yang memegang tanganmu dan menyentuh hatimu. Demikian dikatakan Gabriel Garcia Marquez. Sekian saudara pendengar komentar dari siaran luar negeri All India Radio, Seksi Bahasa Indonesia, Media Sosial.